Kapolri dengan segera wewenangnya dikasih tim sus, tetapi juga kalau tim sus ini juga tidak efektif, tarik, karena menyangkut juga nanti soal kewibawaannya dia sebagai Kapolri. Iya, jadi sama, saya juga 2 hari itu Senin, Selasa, termasuk juga saya beberapa kali kirim link kepada rekan Sugeng soal situasi ini. Kamis malam saya ditelepon oleh seorang menteri senior kita. Sebentar, Kamis malam. Itu kan berarti sudah tanggal 14. Udah. Ini lama sekali dong. Udah agak lama sebenarnya. Jadi menteri ini sudah 7 hari baru abang telepon. Enggak, karena kan yang dirilis itu kan Senin yang kan? tadi itu tanggal 11. Kan kejadian hari Jumat. Nah kan kita baru dapat berita itu kan setelah IPW diwawancarai, semua kita ini pertama kan dari IPW. Jadi 2 hari itu saya riset, wah ini mengerikan gitu loh ya. Jadi ada. Jadi abang nggak dapat bocoran dari polisi atau dari itu gitu sebelum kayaknya kalau mau apa namanya, kita ini bahkan oposan polisi nih selama ini. Oposan polisi. Nah jadi ada seorang menteri senior kita juga advokat, dia sambil nangis terbata-bata dia bilang begini, Bung Saur, waktu jenazah Brigadir Yosua saya itu senangis-nangisnya menyaksikan keadaan itu. Secara geografis dia bilang saya satu daerah dengan saudara Ferdi Sambo, tetapi dia bilang begini, tidak juga otomatis apa yang dilakukan oleh polisi ini salah. So, dia bilang begini, waktu saya buat tweet, di tweet saya itu pro dan kontra, dia bilang begini, Bang, saya nggak sebut namanya, abang kan sudah tua, kenapa harus juga mengomentari seperti ini gitu ya. Itulah ini mantan menteri, tapi dia masih advokat sampai saat ini, dan dia ada di tim kita. Saya kok juga merasa yang sama gitu loh. Jadi sederhana, akhirnya saya buat status Facebook saya hari Jumat pagi. Nah tiba-tiba banyak yang komentar, masuk ada beberapa advokat. Kemudian di hari yang sama kita ketemu lah di kantor teman kita namanya Sandi Situngkir, satu gedung dengan Erik Pak dan juga saudara yang kami tunjuk koordinator, yaitu saudara Robert Keitimu. Sepakat kita bahwa ini tragedi hukum dan tragedi kemanusiaan. Terus akhirnya kita bilang, apakah kita bersikap? Kita bilang harus, tetapi juga harus menunjukkan bahwa advokat itu masih eksis. Kami buatlah namanya tim advokat penegak hukum dan keadilan, disingkat dengan TAMPAK. Jadi ini tersembunyi, tim advokat penegak hukum dan keadilan. Nah, jadi terus kami rumuskan, kami merasakan dari segi aspek hukum, bukan saja tragedi kemanusiaannya begini. Bayangkan ada seorang ajudan yang telah mendedikasikan hati nyawanya, kan agak beda kalau ajudan itu kan kalau dia serse, dia akan kerjakan serse. Kalau seorang ajudan itu kan dia bahkan mengejarkan hal-hal yang juga yang sangat pribadi. Ya. Dan kok bisa kemudian meninggalnya di situ gitu loh. Dan yang kedua dari segi aspek hukum, mengapa tragedi? Pengawal itu kan memang menyediakan dirinya untuk menjaga keamanan dari betul, tetapi bos, kan bukan karena lawan ini. Katanya kan karena ada pelecehan, seks, ada dugaan pembunuhan, kan kira-kira begitu. Nah, yang bagi tampak menjadi tragedi kemanusiaan karena terbunuhnya beliau itu adalah di pimpinan puncak polisinya polisi, namanya Propam. Nah, Propam itu adalah mengawasi polisi. Jadi polisinya polisi, jadi udah polisi, supaya polisi benar ya dididik oleh namanya Propam. Dan ini adalah yang paling tinggi. Akhirnya kemudian kita merumuskan apa yang kita lakukan. Sebagai advokat, Bung Sebastian, kita harus terukur, semua harus kita bergerak dengan fakta. Nah, salah satu yang kita akan lakukan adalah, karena seperti IPW juga memberikan dorongan supaya diberhentikan, nah kami juga membuatkan LP, laporan ya ke Propam, karena yang terbunuh ini adalah ajudan di rumahnya
pimpinannya, kemudian juga diduga melakukan tindakan-tindakan pelecehan, dan kemudian kita lihat, kita mulai dari akhir, mulai kita bergerak dari akhir, sekedar mayatnya juga tidak bisa dilihat, kemudian juga ternyata kita urai lagi di tengah, rupanya otopsinya juga bermasalah, kemudian semua alat-alat termasuk CCTV, recorder, kemudian juga yang dibilang waktu visum, PCR di luar. Nah, kita lihat bahwa ini adalah semua ternyata bermasalah. Akhirnya pada saat yang sama setelah kita LP, kita menemui Kapolri, karena ini suasana kebatinan. Ketika kemudian kita mengatakan kita sudah LP kan, dan kita minta juga untuk diberhentikan karena soal kalau nanti ada dugaan apakah saksi, saya pikir supaya juga tidak ada barrier psikologis. Nah, karena ini menurut kami adalah sesuatu yang sangat serius, kami lakukanlah beberapa hal dalam minggu itu. Kami menemui komisi di parlemen, komisi hukum, karena beberapa anggota DPR merespon, komisi 3. Kami juga menemui Komnas. Saya pikir tadi apa yang dikatakan oleh rekan saya dari IPW, karena kan mereka yang lebih dekat melihat atau mengawasi, setidaknya mengamati kinerja polisi. Mengapa misalnya kami mengatakan jangan lagi kita bicara soal pelecehan seks, karena kan semua fakta-fakta ini adalah bohong, kan gitu loh. Otomatis kan ceritanya adalah, tapi sudah disimpulkan bahwa ini bohong semuanya. Menurut saya karena kan bukti-bukti itu kan semua rekayasa. Nanti Bang, nggak apa-apa, justru ini diskusi. Nah, oleh karena itu, tetapi kan apa yang dibilang oleh Pak Sugeng tadi itu, ini saya pikir yang harus segera dijawab polisi segera. Maksud saya gini loh, mengapa ada orang sudah terbunuh, bukan malah, ini kan delik umum gitu loh, tidak harus buat LP, harus teriak-teriak pengacaranya, kemudian membuat LP sehingga kita dibohongi ada 3 LP. Lah, orang delik umum tanpa dilaporkan pun yang terbunuh harus kita ungkit kok. Kedua, kemarin kenapa katakanlah Kapolres kemudian dicopot? Kan mereka buat statement berada ini tidak bisa lagi dituntut karena dia membela diri. Itu yang kita bilang, kok jadi dia pengacaranya sekaligus hakim. Nah, oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh rekan Sugeng, ini yang segera saya kira polisi harus bertindak. Jangan-jangan kesimpulan atau pendapat komentar Bung Sugeng itulah masalah utamanya. Yang tadi nama-nama disebut. Jadi bukan soal pelecehan seksual ini, tetapi barangkali ada masalah yang di sini yang kita tidak tahu kok badan itu ada gitu loh. Nah, kita tidak mau Bung Sebastian, ini polisi kita. Menyangkut 270 rakyat Indonesia, menyangkut juga 500.000 hampir 500.000 orang Indonesia. Terlebih kami para advokat, kami merasakan getirnya mendampingi klien kami. Kalau polisi kita kemudian polisi buruk, kita merasakan bagaimana beratnya klien kita kemudian diperlakukan tidak baik karena kinerja polisi. Di situ kepentingan kita para advokat. Kita berkepentingan polisi ini harus bagus, harus bersih, karena memang itulah cara hukum itu bisa keadilan itu bisa diraih. Kita kembali ingat 3 kali presiden meminta, ini terang benderang. Belum pernah loh satu kasus yang sebenarnya kan yang mati brigadir polisi. Artinya 2-3 kali dia bilang ini segera buka. Kemudian Panglima TNI, coba bayangkan, yang tupoksinya itu pertahanan harus mengirim dokter. Bukan soal dokternya loh. Tapi soal apanya? Soal bagaimana ada sesuatu yang sangat serius atas peristiwa ini. Nah, tadi itu yang kita bilang. Ini kan sekarang ada yang mending, kenapa sampai Presiden, Panglima TNI berkali-kali supaya terang benderang. Saya mengatakan soal esek-esek itu tidak ada bukti. Nah, jadi saya kira apa yang dikatakan oleh Bung Sugeng yang sore ini
Ya toh mungkin problemnya adalah di situ yang sampai sekarang yang tidak terbuka. Tetapi kalau polisi masih tetap menutup-nutupi, itu yang kita bilang, itu adalah mempertaruhkan institusi ini. Saatnya Pak Kapolri ini disayangin oleh publik. Dia harus bisa membuktikan sekalipun dia bypass. Ya toh, karena banyak angkatan-angkatan, bisa saja angkatan-angkatan ini juga mengambil kesempatan, bisa saja. Maksud saya begini, ada beberapa angkatan yang bintang 3 lah konkretnya. Apakah salah misalnya bintang 3 itu masih bermimpi juga jadi Kapolri, sehingga ini nggak segera juga dituntaskan. Nah, kita minta juga Kapolri dengan segera wewenangnya dikasih tim sus, tetapi juga kalau tim sus ini juga tidak efektif, tarik, karena menyangkut juga nanti soal kewibawaannya dia sebagai Kapolri. Waktu itu IPW dari awal kenapa mendorong TPGF sebenarnya, jadi tidak hanya semata-mata katakanlah, ya kemarin memang ada Komnas di sana, syukur-syukur mereka membentuk. Tapi ada pihak luar juga. Gak ada, cuman Kompolnas itu memang. Maksudnya ya ini, kita kenapa sampai sekarang kan, sampai ini hampir 20 hari belum ada tersangkanya. Ada apa-apa ini? Jangan-jangan menjegal masuk saya, bukan kita mendegradasi Bung Sugeng soal tim sus, tetapi kan kita juga soal waktunya ini. Kemarin sempat ada katanya tersangka. Oh, jadi belum ada ya? Belum ada tersangka sampai saat ini. Belum diumumkan aja. Ya, nah itu kan nanti disebut ada tersangka kena lagi medsos. Padahal kasus pembunuhan matinya orang. Nah, itu yang kita bilang kan, sempat katanya seseorang, saya nggak sebut nama lagi, sudah tersangka. Begitu dikatakan publik tersangka, kemudian Kadif Humas mengatakan sampai saat ini kami ralat belum ada tersangka katanya. Nah, kita tidak tahu apakah juga setelah tersangka mereka gontok-gontokan di dalam seperti Bung Sugeng bilang, kita tidak tahu. Tapi sampai detik ini yang saya tahu, kita talkshow kita ini belum ada secara resmi, tetapi sempat angin kita dengar bahwa ada tersangka. Tapi Kadif jadi kan saya ulangi lagi, Presiden sudah minta terang benderang, Panglima TNI sudah juga ikut terlibat, Menko tadi udah juga memagari mau ditutupi hasil otopsi itu nanti di pengadilan itu bisa dibuka. Ya toh? Nah, kita dorong polisi untuk segera, ini kan berlarut-larut ini, banyak korban. Saya dengar tadi udah ada yang ditangkap karena medsos memberikan analisa-analisa. Saya pikir pekerjaan polisi yang rusak karena seperti ini yang terjadi, sempat mereka tutup-tutupi. Nah, saatnya sekarang jangan lagi proses tutup-menutup awal itu diulangi lagi, tetapi tim sus ini juga harus punya wibawa. Kita tidak mau soal Anda di dalam itu paksi-paksi, kami biayain polisi kita ini, kita biayain ya dengan uang rakyat ya toh, bahwa mereka betul-betul sekarang saatnya jangan lagi ada ditutup-tutupi terang benderang, jangan sampai ada ditetapkan tersangka. Pertanyaannya apa polisi bisa menutup-nutupi kasus ini? Nah, saya pikir begini, di era keterbukaan seperti sekarang. Buktinya sampai hari ini sempat katanya ada tersangka, tiba-tiba diralat, belum, padahal seperti tadi sudah ada yang mengaku menembak. Sempat dulu tidak ada otopsi, tiba-tiba diumumkan hari yang sama bisa otopsi. Nah, ada apa? Gitu loh. Nah, karena memang Presiden melihat ini ada sesuatu yang tidak beres, nah melalui titik temu ini saya kira ini juga kita ingatkan, kalau tidak saya bayangkan bulan November kita akan ada KTT G20. Presiden kita dan Presiden G20 ini saya kira akan bisa wibawa bukan saja kepolisian tapi bangsa ini kemudian diragukan kalau kasus ini kemudian tidak diungkap. Jadi jangan ditutup-tutupi. Maksudnya jangan ditetapkan tersangka hanya menutup-tutupi kalau memang seseorang itu melakukan mau bintang apapun. Tapi jangan juga menghukum orang karena desakan publik. Enggak juga kan, ini nggak kan boleh juga. Ya itu kita kan diskusi ini tentu kan seperti dibilang Pak Sigit. Pak Sigit terakhir 2 hari yang lalu bilang, Bung Sebastian, tolong kami diawasi semua publik. Oke. Ya Mas Sugeng ya, Kapolri mengatakan gitu, tolong kami diawasi, mohon seluruh rakyat Indonesia. Karena memang ada sempat ditutup-tutupi. Jadi karena kepolisian ini bukan kepolisian 400.000 ini, kepolisian negara Republik Indonesia. Kita inilah yang berdaulat atas kepolisian. Jadi kita punya kepentingan polisi yang kita gaji ini dia harus bersih. Itu kepentingan kita. Oke, jadi antara Perkat Nusantara